Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mbak siapa? Darisa dari Bekasi, Pak. Oh iya, Mbak Risa. Ya kemarin menghubungi saya lewat chatting di WhatsApp ya. Sedikit banyak menceritakan tentang Iya, benar, kisah Pak. keajaiban salawat yang pernah dirasakan. Saya ingin tahu awal mula melihat video saya kapan ya? Jadi saya itu dikasih tahu sama mama saya, Pak, lewat WhatsApp. Dia ngirim link gitu di bulan Februari, Pak Ustadz. Bulan Februari tahun? Tahun 2020, Pak. 2021. Oh baru ya masih ya. Ha-ha. Oke, terus? Iya, baru kemarin, Pak. Iya. Iya, jadi semenjak itu saya biasanya nggak pernah buka video yang mama saya kirim, Pak Ustadz. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu mama saya kirim, saya langsung buka. Biasanya saya nggak pernah, saya biasanya paling video-video yang lucu. Tapi nggak tahu kenapa saya langsung buka itu dan langsung saya buka channel YouTube Pak Ustadz gitu kan. Saya Mhm. ikutin satu persatu videonya. Wah, kayaknya ini pas nih momennya momen yang pas buat saya Pak Ustadz. Soalnya kemarin-kemarin tuh saya bener-bener kayak lagi down banget Pak Ustadz, bener-bener lagi ada di bawah gitu. Oke, waktu itu video yang pertama sekali tonton tentang apa ya? Yang ibu-ibu beli mobil dari Surabaya kalau nggak salah ya waktu itu. Oh gitu. Kalau nggak salah sih itu. Waktu Iya, menonton iya. video-video saya ada perasaan ini apa bener ya? Masa iya sih kayak gitu? Ada nggak perasaan seperti itu? Karena saya udah pernah tahu salawat ya Pak Ustadz, jadi saya udah nggak pernah mikir yang negatif-negatif lagi sih. Tapi karena waktu itu cuma paling 100, nggak banyak. Kalau yang 25.000 yang kata Pak Ustadz itu saya baru tahu yang Februari itu Pak Ustadz. Oh begitu. Oke. Nah kemudian Ya, setelah menonton video itu mencoba mengamalkan berapa banyak waktu itu? awal-awal itu saya 10.000 Pak Ustadz, awal-awal. Langsung Tapi ya atau menurut saya kok dicicil? 10, Dicicil. iya, enggak langsung, langsung Pak Ustadz. 10.000 di hari itu. Tapi saya pikir-pikir kayaknya nggak tahu kenapa hati tuh masih pengen terus salawat Pak Ustadz, nggak tahu kenapa. Ya udah deh, coba deh kayak orang-orang 25.000 gitu kan. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah. Walaupun saya tuh dari bangun tidur nggak tahu kenapa ya, bangun tidur tuh udah ada perasaan salawat gitu Pak Ustadz di hati. Bangun tidur langsung Shallallahu Muhammad gitu Pak Ustadz. Oke. Nah terus udah Ya udah, mencoba mengamalkan salawat itu berapa lama kemudian baru pertama sekali merasakan agak ada terjadi keanehan atau keajaiban gitu? iya, ada Pak Ustadz. Alhamdulillah ya waktu itu bener-bener saya kan lagi down banget. Terus saya ngelihat tempat beras saya habis tuh, habis. Terus besok berasnya habis nih. Terus hari itu sore itu saya mau ke rumah saudara. Uang saya tuh kalau nggak salah ada 30.000 lagi. Saya beliin roti buat saudara saya itu ke Jakarta. Saya bawa roti dan uang itu udah hampir ada 5.000 lagi deh. Yang 30.000 itu saya beliin roti, hampir ada 5.000 lagi kan di kantong saya. Saya ingat sama omongan Pak Ustadz, ya udahlah gimana nanti aja gitu kan, yang penting ikhlas. Pokoknya gimana nanti aja, pokoknya selawatin. Nah di sepanjang jalan saya selawatin Pak Ustadz. Saya selawati, saya ke rumah saudara saya itu tujuannya mau eh, ambil oleh-oleh di Mhm. Jakarta. Ya. Tapi saudara saya tuh nggak bilang kalau dia ngasih beras Pak Ustadz. Pas pulang saya buka di rumah, alhamdulillah dikasih beras adalah sekitar 5 kilo gitu. Alhamdulillah masih bisa gitu kan, karena saya ikhlas. Saya mikir kayaknya ini benar-benar keajaiban sholawat gitu kan. Saya juga cerita sama suami saya sholawatin itu Pak. Terus apa lagi yang pernah Ya dirasain? Yang lain, kejadian-kejadian yang lain? banyak Pak Ustadz.
Jadi gini kan, kemarin tuh saya jualan ya Pak Ustadz, jualan cemilan gitu. Saya jualin di kantor suami saya. Itu Mm-mm. alhamdulillah nggak ada yang beli, nggak pernah, selalu ada yang beli gitu Pak Ustadz. Maksudnya, Selalu ada yang beli halo, gitu, lebih mm, selalu ada ya. enggak, saya mau tanya, cemilan itu dititipin ke suami atau Mbak datang langsung ke kantornya jualan di situ atau gimana? Jadi suami saya bawa dari rumah ke kantornya gitu Pak Ustadz ya. Terus pokoknya sehari itu lebih kadang 20.000 ke atas tuh selalu ada Pak Ustadz. Kalau awal-awal paling belasan ribu Pak Ustadz. Itu 20.000 maksudnya Semenjak saya keuntungannya, ngeliat, keuntungan bersihnya? oh jadi biasanya sih saya habisnya itu seminggu Pak Ustadz. Jadi bisa dihitungnya tuh seminggu. Jadi bisa Mhm. udah jadi 2 kali lipatnya tuh seminggu Pak Ustadz dihitungnya itu. Nah, ini itu yang biasanya kalau ini bisa habis setiap hari gitu ya? Iya, kadang kemarin tuh nggak tahu kenapa semenjak saya 25.000, kan awal-awal saya 10.000 ya Pak Ustadz. Nah, Iya. di yang 25.000 itu ada temennya ngebantuin jualan saya. Alhamdulillah itu habis Pak Ustadz, habis 100.000. Untungnya Pak Ustadz, di Wow. hari itu aja itu. Jadi Masya Mbak, Allah. rata-rata Ya, sejak omset meningkat selalu habis tiap hari bisa berpenghasilan dari situ aja lebih kurang 100.000 per hari ya. iya, Alhamdulillah Pak Ustadz, itu saya senang banget. Kata saya ke suami saya, "Ah, kayaknya ini benar-benar salawat nih, bantu saya banget Pak Ustadz." Boleh tahu cemilan seperti apa sih? Makanan kering, makanan basah atau gimana? Iya, kayak makroni, kayak kacang Oh gitu, ya kedelai ya gitu ya ya kan, ya. Mm-mm. kayak mil gitu Pak Ustadz, iya. Ya, ini sampai sekarang juga Yang masih koron, jualan seperti itu. ya Alhamdulillah masih Pak Ustadz. Oke, terus Iya, apalagi yang lain yang dirasain kerja kehidupan yang lain? ya terus juga Pak Ustadz di rumah juga kan sekarang jualan juga ya, jualan kayak rokok gitu, tapi saya ngambil untungnya nggak terlalu banyak Pak Ustadz. Yang penting saya laris aja gitu kan. Mhm. Alhamdulillah eh, rokok itu habis lah Pak Ustadz, sehari itu bisa seslop, 2 slop itu ada aja yang beli, sampai jam 2 malam pun ada aja yang beli ngotak-ngotak di rumah gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nih ya, saya sholawat di sampai maghrib itu belum sampai 10.000, itu masih sedikit Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya saya udah kejar nih sampai belasan ribu sholawatnya, itu Alhamdulillah Pak Ustadz cepet banget. Makanya saya sekarang siang-siang tuh harus udah nyampe 10.000 ke atas. Oh begitu. Sholawatnya Pak Ustadz gitu. Iya, Jadi Mbak kesibukannya sehari-hari cuma ibu rumah tangga ya? iya saya ibu rumah tangga Pak Ustadz. Iya, Tapi bisa ngatur waktu kan nyuci piring kapan, nyapu, ngapa sambil salawatan sambil kerja begitu. iya, iya sampai sholawatan. Tapi kalau misalnya lagi senggang, saya pakai tasbih digital Pak Ustadz. Kalau yang berarti kalau yang belum, yang nggak saya hitung, ya udah nggak apa-apa. Oke. Buat pahala. Iya. Oke, kan kemarin Mbak menceritakan sebanyak berapa ya kira-kira 6 kisah ya kayaknya ya. Ada, Ceritain iya semua. 7 deh Pak Ustadz Ah ya, ya. ceritain semua dong. Ya, selain itu juga Pak Ustadz ya, 2 minggu puasa saya pergi lagi tuh ke rumah saudara saya gitu kan. Di situ di perjalanan saya sholawatan juga Pak Ustadz. Pokoknya Alhamdulillah kalau kemana-mana saya selalu bawa tasbih, saya nggak malu Pak Ustadz. Mas Mhm. saya ngerasa keren gitu kan ya. Terus di di jalan itu Pak Ustadz, kan ada lampu merah. Lampu Ya. merah, saya bawa motor sama suami saya. Eh, Mau nggak mau kan kalau motor tuh suka selap-selip gitu ya Pak Ustadz, pengen Ya. lebih depan gitu. Nah, Mhm. kami ngelewatin mobil di belakangnya, dan nggak tahu kenapa itu mobil, nggak tahu nggak direm atau kenapa, mobil itu mundur Pak Ustadz, mundur gitu kan. Terus Terus yang lain juga udah pada klakson, tapi mobil itu masih mundur ke hampir mau ke motor saya. hampir Motor mau saya aja nabrak, udah sampai mau nabrak ke belakang miring gitu. gitu. Iya udah miring gitu motor saya ketok aja pakai tangan saya gitu kan. Baru dia diam, baru direm sama orang itunya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Saya pikir Hmm. lagi, ya Allah, mungkin kalau misalnya saya nggak baca doa, nggak sholawatan, nggak tahu deh, mungkin
udah kenapa-napa di jalan gitu Pak Ustadz, Iya, 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 iya. yang saya rasain di jalan ya. Makanya saya selalu sholawatan kalau di jalan juga. Terus Hmm. selain itu juga alhamdulillah Pak Ustadz, di tahun 2020 kemarin itu saya ekonomi saya benar jatuhan ya, karena yang COVID itu ya Pak Ustadz. Awalnya saya kerja jadi nggak kerja karena pengurangan karyawan. Iya. Terus suami saya juga yang tadinya karyawan tetap terus dikeluarin, terus sekarang jadi karyawan kontrak gitu. Mhm. Di situ benar-benar kami itu punya hutang Pak Ustadz, jadi banyak karena COVID itu Pak Ustadz. Awal-awal nggak pernah punya hutang sampai 2 juta lebih ke atas itu, nggak pernah Pak Ustadz. Nah, Oke. karena kami Utang mikirnya utang sama siapa? apa Sama ya, teman atau sama tempat pinjaman online atau kemana? sama nggak sama ibu mertua saya, ibunya suami saya Pak Ustadz. Oke, oke, oke. Terus? Ya, itu saya pinjem, pokoknya kalau kurang saya pinjem, bayar pinjem gitu ya Pak Ustadz. Terus suami saya udah mulai normal, tapi masih kurang juga kita tuh Pak Ustadz. Ada yang nawarin gitu kan, kayak apa ya, uang itu jadi tambah banyak. Gimana ya Pak Ustadz ya ceritanya, misalnya saya ngasih 500.000, terus nanti digantinya 5 minggu gitu Pak Ustadz. Ada bunganya gitu Pak Ustadz. Misalnya gimana, saya nggak ngerti. SD jadinya 7 day apa ya, pokoknya ada bunganya deh Pak Ustadz, saya ingatnya sih gitu. Kenapa kok Pokoknya yang 1 nggak takut juta. dosa ya, minjaman berbunga gitu? Iya, saya malu. Ya jadi 1 juta jadi 1.200.000 gitu Pak Ustadz, maksudnya yang kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Oh, Nah, gitu. pokoknya kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa kita tuh lagi kalut banget, pengen cepet-cepet uang yang kemarin-kemarin itu bisa kebayar ke ibu mertua saya Pak Ustadz. Sampai motor itu udah saya jual. Pokoknya saya itu udah ngeluarin kurang lebih 8 juta Pak Ustadz buat Tunggu. ikutan kayak gitu ya Pak. Tadi katanya minjam sama Ya. ibu mertua. Kok ibu mertua minjamin pakai bunga sih? Enggak, bukan ke ibu mertua Pak Ustadz, ada ke orang lain lagi. Oh, saya Ibu pikir mertua nggak kok ngasih kejam bunga. banget ya ibu Enggak. mertuanya, masa sama anak sendiri kasih bunga gitu. Enggak, enggak Pak Ustadz. Kalau orang tua enggak pakai bunga Pak Ustadz, enggak. Ini ke orang lain lagi Pak Ustadz, ada lagi. Nah, ternyata orang itu nipu Pak Ustadz. Menipu seperti Nipu apa kita misalnya? semua gitu. Menipu dalam hal seperti apa? Dia uang kita nggak dikembalin lagi. Lah kan Mbak yang minjam ke dia, ngapain dia kembalikan? Seharusnya Mbak yang balikin ke dia. Maksudnya Enggak. gimana? Jadi gini Pak Ustadz, jadi saya itu nyimpan uang di dia. Oh, gitu. Nanti dia ngembalinya tuh lebih Pak Ustadz gitu. Oh, bukan Mbak yang minjam ke dia. Dia istilahnya Enggak. setempat. Kenapa kok berani-beraninya Mbak nyimpan ke dia? Kan ada bank, ada apa? Kenapa kok nyimpan sama perorangan? Kalau mungkin tergiur sama bunganya itu kali Pak Ustadz waktu dulu itu. Oh, gitu. Padahal dia nipu jadinya Iya. kan? Iya, ujung-ujungnya ternyata kita tuh ditipu Pak Ustadz. Oke. Ya, setelah itu, wah, udah habis-habisan. Jadi hutang yang ke orang tua juga belum kebayar gitu Pak Ustadz. Ya udah deh, kita pasrah gitu kan. Sholat tobat, ya minta maaf ya Allah. Kayaknya ini benar-benar salah, jalan yang salah. Padahal kemarin-kemarin udah banyak yang ngasih tahu juga, jangan ikut yang itu. Tapi kayaknya kalau orang yang belum kena batunya nggak pernah puas gitu ya Pak Ustadz. Baru ngerasain tuh sekarang. Iya, jadi oh ya udah nggak bakal kayak gitu lagi. Setelah itu berjalan berilingnya waktu, mungkin kalau menurut saya Pak Ustadz, kemarin tuh saya diganti lagi itu uang yang kemarin ditipu itu, diganti lagi sama Allah lewat dari suami saya. Suami saya itu kemarin dapat THR, dapat tunjangan, dapat gaji itu alhamdulillah lebih dari belasan juta Pak Ustadz. Jadi saya bisa menutupi hutang
ke mertua saya gitu Pak Total Ustadz. total maksudnya total digaji plus THR plus bonus itu belasan juta ya. Boleh tahu berapa juta? Sampai Iya, 15 juta? 14 juta lebih Pak 14 Ustadz, juta. alhamdulillah. Itu memang Iya, karyawannya semuanya begitu yang sejabatan dengan suaminya atau gimana? enggak Pak Ustadz, beda-beda. Oh gitu. Iya, Oh. tapi Pak Ustadz itu ini menurut saya itu juga pertolongan lagi saya Pak Ustadz, soalnya awal-awal itu suami saya karena dia udah jadi karyawan kontrak, dia sebenarnya pengen keluar dari perusahaannya Pak Ustadz, karena dia pengen nyari yang lebih lagi gitu Pak Ustadz. Kemarin tuh udah ada sempat orang yang nawarin eh, kerjaan, dia udah mau hampir masuk, tapi dia mikir-mikir lagi, katanya kalau misalnya suami saya pindah dari kerjanya sekarang, kayaknya saya nggak bakal bisa jualan lagi, pertama ya. Terus kedua, suami saya itu di situ udah kayak gimana ya, banyak rezekinya Pak Ustadz. Mhm. Rezekinya tuh banyak di kantor yang sekarang. Ya walaupun memang nggak banyak, tapi ada aja gitu yang ngasih. Yang Misalnya sekarang itu orang masih kontrak pulang, kan? iya yang sekarang tuh masih kontrak Pak Ustadz. Oke. Tapi iya, tapi kalau misalnya suami saya ngambil perusahaan yang kemarin ditawarin itu, mungkin nggak bakalan sebesar ini yang waktu sebelum puasa, yang sebelum Lebaran gajian gitu Pak Ustadz. Iya Mungkin ya. saya nggak bakalan dapat yang 14 juta itu. Iya, alhamdulillah Allah tuh Kalau ngasih. Mbak ya misalnya mikirin kalau sebelum terima yang totalnya 14 juta, kalau sebelum terima itu kira-kira membayangkan suami Mbak bakal terima berapa sebenarnya? eh Paling 9 lebih Pak Ustadz, Ya, kayak tahun-tahun sebelumnya. nggak sampai 14 ya. Enggak, Pak Ustadz. Makanya kemarin itu ini beneran, ini serius. Alhamdulillah ya, kalau misalnya suami saya ambil yang kemarin ditawarin, kayaknya bakalan sampai segini Pak Ustadz. Jadi saya masih bisa buat bayar-bayar ke ibu mertua saya, ngasih ke orang tua saya, ngasih ke anak yatim kayak gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa Buat ya. modal juga, iya Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau suaminya ikutan selawat juga nggak sih? Iya Pak Ustadz, alhamdulillah awal-awal saya kan ikutan, saya cerita kan, Pak ada nih YouTube-nya Pak Ustadz nih, kita lihat yuk gitu kan. Dia lihat Pak Ustadz, dia lihat, tapi saya ngerasa dia masih uh, belum ngamalin sebanyak saya Pak Ustadz. Tapi saya selalu nanya, kamu salawat enggak? Iya salawat. Di mana? Di setiap perjalanan dia ke kantor Pak Ustadz, dia ceritanya gitu. Terus aku Mm-mm. bilang kayak gini, kamu kalau kerja juga kamu salawatan aja nggak apa-apa atau kan. Iya, dia bilang gitu. Nah tapi tadi nih yang tadi pagi Mm-mm. waktu saya dengerin voice note Pak Ustadz ke saya kasih tahu ke suami saya, alhamdulillah dia zikiran pakai ini ya Pak Ustadz, pakai zikir digital saya. Alhamdulillah dia udah ngikutin, Masya Allah. Aku senang banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu Pak Padahal Ustadz. ini baru berapa bulan ya? Februari, Maret, April, Mei. Baru 3 bulan kan? Iya Pak Ustadz. Iya, dan setelah itu juga saya masih dapat lagi Pak Ustadz. Awal-awal itu saya nggak pernah tuh yang namanya dapat rezeki. Kayak misalnya nama saya tuh susah Pak Ustadz kalau misalnya buat ikutan undian-undian kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak kartu prakerja suami saya sama ibu mertua saya di di tahun 2020 mereka udah pada dapat. Saya itu susah banget Pak Ustadz, sampai-sampai suami saya, kok nama kamu susah banget ya katanya, nggak keluar-keluar. Tapi saya cobain kan sholawat, tapi saya benar-benar nggak kepikiran buat yang kartu prakerja ya Pak Ustadz. Soalnya saya udah nggak apa ya namanya, udah nggak ada feeling lagi tuh kalau saya bakal dapat kartu prakerja. Mhm. Saya ikhlas aja selawatan 25.000 ya. Tapi alhamdulillah itu di bulan April Pak Ustadz saya dapat Pak Ustadz. Alhamdulillah Masya ternyata Allah. kalau itu tahu apa ya namanya, kebutuhan saya tuh banyak di bulan April kan, mau puasa ya Pak Ustadz ya, mau lebaran kan pasti ada kebutuhan ekstra juga.
Ya Allah, alhamdulillah itu ketolong Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Oke, menginspirasi sekali ya ceritanya ya. Iya Pak Ustadz. Mungkin ada pesan-pesannya Mbak kepada teman-teman yang mendengarkan ini ya, supaya lebih semangat lagi salawatnya. Pesan-pesan saya ya untuk teman-teman, jangan apa ya, rezeki itu bukan cuma uang aja. Rezeki itu bisa dari sehat, keselamatan, terus juga kita harus ikhlas untuk bersolawat. Ya kalau misalnya emang ada yang mau disolawatin aja juga nggak apa-apa. Seperti saya juga kemarin dapat emas ya Pak Ustadz, yang 0,5 gram itu saya solawatin Pak Ustadz, itu 25.000. Belum diceritain kan tadi? Iya, saya lupa. Iya, kemarin Pak Ustadz sebelum, pokoknya 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran, saya ikutan undian, nyobain cuman giveaway doang Pak Ustadz di Instagram. Oke. Nyobain, kan saya belum pernah itu ikut yang kayak gitu. Saya cuma masukin nama dan nomor telepon saya. Ternyata mereka itu diundinya tanggal 12, sehari sebelum Lebaran. Nah, sehari sebelum Lebaran itu saya sibuk masak-masak kan, jadi saya nggak megang handphone Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah di tanggal 14 kemarin adminnya itu dia ngabarin saya kalau saya itu dapat emas 0,5 gram, emas antam Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kalau dihargain jadi berapa rupiah tuh mas itu tuh, kalau dihargain rupiah? Sekitar 500 ribu lebih gitu Pak Ustadz kalau nggak salah, kalau sekarang itu. Oh gitu, ya. Terus? Ya, alhamdulillah. Terus sebenarnya saya tuh udah pernah ngucap Pak Ustadz, yang 14 juta dari suami saya itu saya pengen banget Pak Ustadz buat beli emas ya Pak Ustadz, buat emas batangan. Saya kan pengennya yang batangan, gak mau yang perhiasan. Tapi ya apa daya, uangnya kesana kesini juga buat pas-pasan, jadi sekarang jadi nggak kebeli gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Allah ganti dengan cara itu ya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah terima emasnya sekarang? Udah terima? Udah Pak Ustadz. Langsung kemarin dikirimin? Iya, makanya kemarin itu emasnya datang, saya langsung chat Pak Ustadz biar gitu. ada buktinya gitu Pak Ustadz. Iya. Iya, Itu Masya terus masih disimpan emasnya? Itu Pak Ustadz. Atau udah dijual atau gimana? Halo Pak Ustadz? Iya, masih disimpan atau udah dijual emasnya? Kenapa? Emasnya masih disimpan atau udah dijual? Masih disimpan Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Oke deh, udah 20 menit lebih kita ngobrolnya Mbak. Terima kasih ya sudah menginspirasi, semoga berkah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu nanti juga ya udah selalu memotivasi kami. Ya, insya Allah kalau di lain waktu ada lagi kisah-kisah, jangan lupa berbagi cerita lagi ya Mbak ya. Pasti Pak Ustadz, iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah dari Mbak siapa ya namanya, lupa. Baru 3 bulan ngamalin salawat ya, bulan Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan lebih atau 4 bulan ya. Itu langsung ngamalinnya tancap gas 25.000 sehari ya. Ini begini yang dirasain jadinya ya. Jadi teman-teman bersabar dan yakin. Nah, yakin saja pasti Allah mudahkan semuanya. Banyak bersalawat. Sebetulnya keajaiban itu nggak perlu ditunggu, istiqomah saja, nanti keajaiban itu datang sendiri. Oke? Kepada teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah dan testimoni keajaiban selawat, langsung saja untuk mengirimkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.